Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sehat walafiat. Minggu lalu kita telah mempelajari secara umum apa itu sediaan mikroskopis, ya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan materinya dengan belajar tentang cara pembuatan sediaan mikroskopis, khususnya pembuatan preparat segar. Adik-adik masih ingat kan apa itu preparat segar? Berdasarkan metode pembuatannya, preparat itu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah whole moon atau utuh, yang kedua smear, ulas atau hapus, yang ketiga squash, yang keempat maserasi, dan yang kelima irisan atau section. Untuk contohnya, adik-adik dapat lihat sendiri ya. Dengan pembuatan preparat yang pertama, yaitu cara membuat preparat dengan metode whole moon. Nah, whole moon ini adalah preparat utuh ya, jadi tanpa dipotong, tanpa diiris, langsung ditaruh di gelas benda dan diamati. Berikut langkah-langkahnya. Kita menggunakan sampel yaitu daun Hydrilla verticillata. Ya, jadi daunnya sebagai sampel diambil kemudian diletakkan di gelas benda yang bersih, kemudian ditambahkan dengan aquades dan ditutup menggunakan gelas penutup. Setelah ditutup, apabila ada kelebihan aquadesnya dapat diserap menggunakan kertas hisap. Setelah preparatnya jadi, adik-adik dapat amati menggunakan mikroskop. Inilah tampilan jika adik-adik mengamati preparat whole moon daun Hydrilla verticillata. Nah, preparat whole moon ini tidak hanya digunakan untuk mengamati daun-daun yang berukuran kecil, tapi juga bisa digunakan untuk mengamati protozoa. Adik-adik masih ingat kan apa itu protozoa dan contoh-contoh dari protozoa? Selanjutnya adalah cara membuat preparat apusan. Nah, preparat apusan ini biasanya digunakan untuk membuat apusan darah ya, untuk mengamati sel-sel darah. Ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, ambil dulu darah, diletakkan pada salah satu gelas benda yang bersih. Kemudian gelas benda lainnya digunakan untuk membuat apusan darah. Nah, ini apusannya yang sudah terbentuk di poin D ini, dan terbentuklah 2 preparat apusan darah. Ada yang berwarna orange dan ada yang berwarna ungu. Berwarna orange karena tidak ditambahkan dengan pewarna, sedangkan berwarna ungu ditambahkan pewarna gimsa. Mengapa ditambahkan pewarna gimsa? Agar kita dapat membedakan antara sel darah merah dan sel darah putih. Nah, setelah preparatnya jadi, adik-adik dapat amati di bawah mikroskop, kemudian seperti inilah hasilnya. Nah, untuk preparat apusan ini tidak hanya digunakan untuk membuat apusan darah, tapi juga dapat digunakan untuk membuat apusan sel-sel bakteri seperti terlihat pada gambar. Ya, ini adalah sel-sel bakteri yang preparatnya dibuat dengan menggunakan metode apusan. Selanjutnya adalah cara membuat preparat irisan. Preparat irisan ini adalah metode pembuatan preparat yang paling sering digunakan karena dia dapat digunakan. Metode ini dapat digunakan pada hampir seluruh sampel, baik sampel jamur, sampel tumbuhan, sampel hewan. Untuk pengamatan jaringannya dapat menggunakan pembuatan preparat dengan metode irisan. Nah, sebagai contoh ini adalah umbi bawang merah, ya, yang dibuat dengan metode irisan membujur ya, irisan membujur. Nah, pertama sampel diletakkan, kemudian diberikan iodin, setelah itu ditutup menggunakan gelas penutup dan diamati di bawah mikroskop. Ini adalah hasilnya dari penampang membujur umbi bawang merah. Bagaimanakah cara pembuatan preparat dengan metode squash dan maserasi? Dan bagaimanakah cara menggunakan mikroskop yang baik dan benar? Adik-adik dapat mengetahuinya dengan menonton video-video lanjutan yang akan diposting segera, ya. Karena waktunya telah habis. Sampai di sini materi kita hari ini, dan kita akan berjumpa kembali di minggu depan dengan metode squash dan maserasi serta cara menggunakan mikroskop yang baik dan benar untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Demikian materi hari ini.
Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.